Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Devi. Saya mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah 5C. Di sini saya akan menjelaskan kontrak bisnis. Ada 7 subjudul yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah pengertian dari kontrak bisnis, asas-asas kontrak, syarat-syarat kontrak, hapusnya suatu kontrak, prestasi force majeure, dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa kontrak. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian dari kontrak bisnis. Ya, kontrak merupakan suatu perbuatan yang diciptakan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum yang interdependen dari dua belah pihak atau lebih untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan suatu pihak, kedua belah pihak, atau kepentingan pihak lainnya. Kemudian bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau kepada pihak bisnis lainnya untuk mendapatkan suatu laba. Selanjutnya, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya kontrak bisnis adalah suatu perjanjian dalam bentuk tertulis yang telah disetujui oleh pihak yang terkait di dalamnya untuk menjalankan suatu kegiatan yang menghasilkan suatu laba. Selanjutnya, mengenai poin yang kedua adalah asas-asas kontrak. Asas-asas kontrak ada 5. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak. Di sini seseorang wajib bebas dalam menentukan kegiatan perjanjian tersebut. Contohnya yaitu bebas dalam menentukan dengan siapa ia berjanji, apa yang ingin mereka buat dalam perjanjian tersebut, dan syarat-syarat apa yang mereka laksanakan di dalam perjanjian tersebut. Di sini pihak pembuat suatu kontrak itu bebas dalam menentukan hal-hal yang telah saya sebutkan. Kemudian asas yang kedua adalah asas konsensualisme. Asas ini yaitu asas menjelaskan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus mempunyai kesepakatan atau sama-sama menyetujui syarat-syarat yang telah tertera di dalam kesepakatan mereka tersebut. Selanjutnya, asas yang ketiga adalah asas kekuatan mengikatnya kontrak. Asas ini mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Nah, dari sini dapat dipahami bahwa para pihak yang mengikat dalam perjanjian harus memenuhi janjinya, yaitu di dalam suatu perjanjian kan ada tertulis syarat-syarat dari perjanjian tersebut. Di sini para pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi perjanjian yang telah mereka setujui. Selanjutnya, yaitu poin yang keempat adalah asas itikat baik. Artinya dalam melaksanakan kegiatan ini harus didasari dengan kejujuran. Yang terakhir adalah asas personalitas. Dalam pasal 1340 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwasanya perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Poin yang ketiga adalah syarat-syarat sah suatu kontrak. Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikat diri. Yang kedua adalah kecakapan. Yang ketiga adalah hal yang tertentu disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, kewajiban debitur dan hak kreditur. Yang keempat adalah sebab yang halal. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua adalah sesuai dengan kesusilaan. Yang ketiga adalah sebab yang sesuai dengan ketertiban umum. Selanjutnya, poin yang keempat adalah hapusnya suatu kontrak. Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua belah pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur. Penyelesaian kontrak diatur dalam RUU kontrak dalam pasal 731 sampai 735. Ada 5 hal yang diatur dalam pasal tersebut. Yang pertama adalah hak untuk mengakhiri kontrak. Yang kedua, pemberitahuan pengakhiran kontrak. Yang ketiga, ketidakpelaksanaan yang sudah
yang sudah disepakati. Yang keempat adalah jaminan yang memadai dari pelaksanaan tersebut. Yang kelima adalah pengaruh dari pengaturan secara umum. Selanjutnya yaitu mengenai cara berakhirnya suatu perikatan dibagi menjadi 10 cara. Yang pertama adalah pembayaran, yang kedua konsignasi, yang ketiga novasi, yang keempat kompensasi, yang kelima konfusio, yang keenam pembebasan utang, yang ketujuh musnahnya barang berutang, yang kedelapan kebatalan atau pembatalan, yang kesembilan berlaku syarat batal, dan yang ke-10 daluarsa. Nah, di sini saya akan melanjut pembahasan yang poin kelima, yaitu adalah prestasi dalam suatu kontrak. Prestasi adalah melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Bentuk dari suatu prestasi pada kontrak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1234 KUH Perdata. Yang pertama adalah memberikan sesuatu, artinya di sini menyerahkan kekuasaan atas suatu benda, misalnya menjual beli, sewa menyewa, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah berbuat sesuatu. Maksudnya di sini ialah memperbaiki barang yang rusak atau mengosongkan rumah, dan yang ketiga melukis lukisan untuk pemesan. Selanjutnya poin yang ketiga adalah tidak berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak mendirikan bangunan yang mengganggu pemandangan. Terus perjanjian tidak akan menggunakan merek dagang tertentu. Selanjutnya, wan prestasi adalah salah satu atau semua pihak yang terkait dalam suatu kontrak tidak melakukan kewajiban atau prestasi yang tertulis di dalam kontrak yang telah mereka sepakati. Bentuk dari suatu wan prestasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1243 KUH Perdata. Yang pertama adalah wan prestasi karena tidak melakukan kewajiban suatu kontrak. Wan prestasi karena telat melakukan kewajiban suatu kontrak. Yang ketiga adalah wan prestasi karena tidak sepenuhnya melakukan kewajiban sesuai isi kontrak. Yang keempat adalah wan prestasi karena keliru atau lalai memenuhi kewajiban, atau mereka telah melaksanakan kewajiban tetapi salah dalam melaksanakannya. Selanjutnya yang poin keenam adalah force majeure, yaitu keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang memenuhi prestasinya ditentukan kontrak atau perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Contohnya, seorang debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur berdasarkan perjanjian yang telah dibuatnya, namun di tengah jalan pihak debitur tiba-tiba mendapatkan suatu keadaan yang memaksa. Nah, di sini pihak debitur tidak dapat dipersalahkan karena dengan dasar keadaan tersebut pihak debitur terlepas dari kewajibannya untuk melunasi hutang. Subjektif mengumumkakan force majeure adalah suatu keadaan untuk dibebaskannya dari hutang apabila keadaan tersebut memaksa pihaknya. Selanjutnya mengenai poin yang ketujuh, yang terakhir adalah penyelesaian sengketa kontrak. Apabila mengacu kepada ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Undang-Undang Nomor 10 Undang-Undang ayat 10 Nomor 30 tahun 1999, maka penjelasan sengketa melalui ADR dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama adalah konsultasi, yang kedua adalah negosiasi, yang ketiga adalah konsiliasi, yang keempat adalah penilaian ahli. Nah, setelah saya paparkan
Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada orang lain. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kebaikannya datang dari Allah dan kekurangannya datang dari saya sendiri. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.